Oke, Mbak, sebelumnya boleh diperkenalkan nama dan alamat? Oke, nama saya Wahyu Sofyana Lestari, alamat di Sewon, Bantul. Pertanyaan pertama ya, Mbak. Bisa diceritakan bagaimana awal mula kondisi disabilitas yang Mbak Sofi alami? Apakah kejadian sejak lahir atau ada kejadian tertentu yang membuat keadaannya seperti ini? Sejak lahir hanya tidak sesignifikan sekarang kondisinya. Jadi sempat dulu tuh prematur. Tapi kata dokter sih bukan pengaruh ya dari kondisi itu. Kemudian seiring berjalannya waktu tuh saya berkembang secara normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Usia 2 tahun sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong kayak gitu. Hanya ketika berjalan itu setiap kali jatuh nggak bisa berdiri sendiri, harus diangkat ataupun pegangan. Ada pegangan kayak kursi atau apa kayak gitu. Bagaimana Mbak Sofi menerima dan menghadapi kondisi di masa awal-awal? Misalkan pas kan SD, kemudian apa ya istilahnya berkembang, main bareng teman-teman, lari-larian kayak gitu-gitu tuh, ya kayak aku pengen dong bisa lari gitu, aku pengen dong bisa main ini itu yang membutuhkan motorik aktif gitu. Cuman ya udah gitu, cuman akhirnya kalau ada kayak sebuah challenge, aku tuh kayak yang nggak dikasih peran apa ya kayak nggak pernah jadi gitu loh Mbak, kayak jaga atau apa kan ada tuh main-mainan secara mainan tradisional gitu. Yang penting aku tuh nimbrung gitu sama teman-teman. Awalnya nggak menerima. Ketika usia 8 tahun diperiksakan di rumah sakit Solo, salah satu rumah sakit itu, dokter udah bilang kalau pada akhirnya nanti aku bakal pakai kursi roda. Tapi aku nggak nerima. Nggak apa-apa kok, aku bakal sembuh, sebentar lagi lah aku bisa gitu. Dan di psikis aku tuh mikirnya kayak setiap detik yang aku lakukan tuh, nih aku semakin baik nih, semakin baik. Padahal faktanya enggak. Faktanya itu menurun gitu. Ibu sudah mempersiapkan beli kursi roda. Walaupun dulu kan nggak tahu tuh kalau kursi roda itu ada size-nya. Dibelikannya yang gede, yang buat orang dewasa yang kayak rumah sakit gitu. Nggak mau pakai. Nggak mau pakai karena masih bisa jalan. Walaupun kalau jatuh ya nggak bisa berdiri itu. Apa reaksi keluarga atau orang sekitar saat tahu kondisi Mbak Sofi? Sama sih, sama kayak saya yang mikirnya saya sakit dan akan bisa sembuh. Hampir sama. Saya rasa ibu saya orang yang paling bisa dikatakan paling hancur ketika tahu kalau saya bukannya sembuh tapi malah makin parah di suatu saat nanti. Seiring berjalannya waktu, karena hidup harus tetap berjalan, ditambah saya tuh baca-baca buku tentang kondisi saya tuh sebenarnya saya kenapa kayak gitu-gitu kan. Akhirnya ya atas izin Allah saya punya kekuatan lah, menemukan sebuah kekuatan hidup tetap berjalan kok walaupun kamu kondisinya seperti ini. Dan saya menyibukkan diri dengan yaitu sekolah apa non formal, ketemu sama teman-teman. Ternyata di sana itu banyak sekali kondisi disabilitas yang oh ternyata nggak cuman aku yang kayak gini. Nah, di situ aku jadi tambah semangat cari tahu kegiatan teman-teman difabel tuh apa. Akhirnya yuk kita lanjut gitu aja. Nah, sehari-hari seperti apa sih rutinitas Mbak Sofi ini bersama anak-anak sebelum berangkat jualan Wingko? Sebelum berjualan Wingko, pagi hari saya bangun, sholat, suami mempersiapkan kayak kita hari ini maam apa, yang pasti masak nasi dulu, bikin lauk yang paling cepet, mungkin goreng telur, goreng nugget atau apa. Saya masih di dalam, belum beranjak karena saya wudhunya pakai kain, nggak ke kamar mandi gitu loh Mbak, pakai air minum, terus saya sholat di tempat, saya nyetrika baju anak-anak dulu. Setelah itu saya selesai mandi, baru anak-anak dibangunkan, saya nyuapi mereka, terus anak-anak dimandikan satu persatu sama suami. Alhamdulillah kalau kakak sudah bisa mandi sendiri sih, terus kita berangkat ke Malioboro. Nah, apa sih tantangan terberat yang biasanya Mbak Sofi alami setiap pagi? Bagaimana kita bisa mengkondisikan anak-anak tuh biar nggak rewel, terus nanti bisa datang ke sekolah tepat waktu, dan yang
paling berat juga itu lalu lintas, Mbak. Lalu lintas menuju ke Malioboro dengan motor yang besar, jarak pandang suami yang terbatas, pengendara yang ugal-ugalan kayak gitu dengan jam, kan jam rame tuh, jam setengah 8 menuju jam 8 itu yang bener-bener silau gitu tuh, kayak harus fokus tapi juga pasrah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sampai dari rumah sampai Malioboro itu gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak Mbak bagaimana memodifikasi motor? Apakah siapa yang merancang dan mengerjakan? Apakah dari Bapak sendiri atau custom atau bagaimana? Jadi saya beruntung ya, saya hidup di Jogja. Jadi banyak teman-teman disabilitas yang sudah lebih dulu membuat motor seperti ini. Kan ada gempa 2006 tuh, Mbak. Nah, yang menjadi korbannya tuh teman-teman yang tadinya tuh orang dewasa, baik-baik saja, sehat walafiat, kemudian tiba-tiba jadi disabilitas menggunakan kursi roda. Tidak bisa berjalan tapi tetap harus melakukan aktivitas. Nah, itu mereka sudah lebih dulu merancang motor-motor ini. Jadi saya sudah banyak contoh teman-teman yang pakai. Terus kemudian saya punya suami bisa pakai motor biasa, tapi kan saya nggak bisa nih, kalau mau bawa saya harus ribet karena pakai kursi roda. Kita bikin aja lah motor kayak gini. Alhamdulillah, dapat rezeki dari Allah, nggak tahu tiba-tiba datang ada orang nawarin, kamu butuh motor nggak? Butuh dong, butuh banget. Berapa biayanya? 5 juta, ditransfer cash, ditransfer utuh 5 juta dan kita bikin motor ini. Dulu motornya belum yang ini, belum yang Mio, masih apa ya? Grand. Itu. Tapi yang kita butuhin ininya lah, yang penting ada baknya itu. Meskipun untuk remnya juga belum memadai ya, kalau beban lebih tinggi kan tentu remnya harus cakram itu. Kita memulai dari itu, kita bikin ininya di Muntilan. Di Muntilan, jadi ada salah satu teman disabilitas yang memang sudah lama bikin, dia disabilitas pakai kursi roda. Kenapa dia yang bikin? Justru karena dia tuh tahu kebutuhannya. Tapi dia melibatkan orang normal sebagai eksekutornya gitu. Nah, bagaimana sih Mbak rasanya menjalankan peran sebagai suami istri dan sekaligus partner kerja di jalan? Maksudnya kayak gimana kerja bareng gitu? Seru sih. Jadi kayak peran kita tuh ya temen, ya sebagai orang tua saya, karena saya benar-benar kayak bayi yang diasuh sama dia dari mandi sampai makan, sampai tidur, ganti baju dan lain sebagainya. Kemudian ketika jualan pas sepi atau nggak ada pengunjung, kita ngobrol, kayak tema yang dibahas tuh nggak ada habisnya gitu. Ngobrol nanti di rumah ataupun pas kalau kita kadang laris, yuk kita beli apa yuk sebagai reward, meskipun itu hanya cilok 5.000 atau apa, itu udah bikin happy. Dan beruntungnya kami karena kita kerja berdua, meskipun kalau lagi nggak laku gitu loh, kita bisa saling support dan tidak saling menyalahkan. Tidak, kalau mungkin contohnya suami nih kerja di Malioboro, masih utuh dagangannya nggak laku, kita yang di rumah udah nunggu-nunggu, wah nanti ayahnya dapat duit, nggak kayak gitu. Nggak yang gimana sih jualan nggak laku gini, kita tahu, semua tahu faktanya di lapangan seperti apa. Jadi kalau salah satu dari kita kayak aduh udah nggak laku atau kayak udah putus semangat kayak gitu, salah satu dari kita saling menyemangati gitu. Nah, bagaimana awalnya memutuskan untuk bekerjanya nih berdua, nggak cuman Bapak aja, karena kan sebagai kepala rumah tangga. Nah, itu bagaimana? Dulunya seperti itu, ketika saya belum hamil, sampai saya kan 3 bulan menikah langsung isi, alhamdulillah. Nah, suami kerja ikut orang di PT, di CV kayak gitu, dan seperti bapak-bapak pada umumnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika anak saya lahir sampai dia usia 11, saya nggak mampu ternyata untuk sendiri, untuk apa istilahnya, yang ngurus anak, yang ngurus rumah lah, walaupun nggak ngurus-ngurus amat, ngurus diri sendiri nggak sanggup gitu loh. Ketika anak sudah semakin tumbuh, kepengen tahu dunia luar, di jendela lihat orang lewat cuma nangis pengen minta gendong kayak gitu. Nah, kita gimana nih caranya biar perekonomian kita tetap sehat, tapi anak juga tetap apa istilahnya bisa diasuh gitu kan. Akhirnya suami resign kan, kebetulan pas habis kontraknya 1 bulan tuh kita pencarian, kita mau apa, sempet juga suami mau balik kerja lagi, tapi menyesuaikan jam antara jam antar dan jam jemputnya itu susah. Anak pulang jam 3, sementara kalau orang kerja ikut orang itu kan jam 4, Mbak. Nanti overtime berapa duit lagi gitu loh. Nah, itu yang membuat
akhirnya anak disekolahin, akhirnya kita ketemulah Malioboro. Waktu itu belum ketemu Malioboro sih, kita masih keliling dari pasar ke pasar. Pasar tradisional kan ada Pon Wagi, Kliwon, Legi. Kita cari pasar yang di Bantul nih, pasarannya apa, kita ke sana. Imogiri nih, pasarnya apa pasarannya. Kita bawa jajan pasar, waktu itu kita bawa ada brownies, ada serabi, kayak gitu-gitu. Kita jual keliling dari pasar ke pasar itu.